زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang sama-sama mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita kembali melanjutkan rutinitas kajian kita ya, yang tentunya ini menjadi spesial subuh ini karena kita berada di 10 hari terbaik ya. Afdalu ayyam kata Rasul ya, sebaik-baik hari. Artinya kalau di bulan Ramadan kita kenal dengan 10 hari terakhir, kalau di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari pertama. Jadi hari-harinya, malam-malamnya ini adalah istimewa. Jadi kajian hari ini argonya berbeda pahalanya dengan di bulan sebelum masuk 10 ini. Ya, itu. Termasuk sedekahnya, silaturahminya, semuanya ya. Di 10 hari pertama ini ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW memiliki keutamaan dan keistimewaan. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Baik, jemaah sekalian, kita masuk ke ayat 211 ya. 211 212. Sudah terlihat Pak Dokter? Terlihat, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin
بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبقوله يهتدil muhtadun. Terjemah lepasnya mari kita sama-sama simak terlebih dahulu dalam mentadaburi ayat-ayat Allah. Sehingga ketika per huruf, per kalimat kita tadaburi, maka resapan makna yang Allah kehendaki itu dapat kita temukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal, tanyakanlah Bani Israel kepada Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyaknya tanda-tanda
kebenaran yang nyata yang telah didatangkan kepada mereka. Wa may yubaddil ni'matallah, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah min ba'di ma ja'at, setelah datang nikmat itu kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Sal adalah bentuk fi'il amr dari sa'ala. Sa'ala yas'alu, su'alan. Wa asluhu asala, asalnya adalah asala atau as'ala. Kemudian digantikanlah fathah pada hamzah itu menjadi sin. Jadi as'ala itu digantikan dengan sin qablaha, wasarat sakinatan, kemudian menjadi sukun, wa khudifat, kemudian dihilangkan. Walamma fatahat as-sin, ketika sin di fathah, lam yakun hunaka hajah ila hamzah al-wasl, maka di sana tidak ada keperluan kepada hamzah wasl, fa khudifat aidan. Jadi kaidahnya ketika sin pada posisi fathah atau pada harakah fathah, maka tidak dibutuhkan hamzatul wasl. Jadi sa'ala yas'alu, ya. Normalnya is'al. Tapi karena ada kaidah tadi bahwa ketika sin di fathah maka tidak dibutuhkan hamzah, maka diambillah ujungnya saja, sal, yang artinya tanyakanlah. Normalnya is'al. Ternyata ada kaidah ketika di fathah hamzahnya itu tidak perlu muncul, jadi cukup dengan sal. Sal bani, ya, tanyakanlah. Tanyakanlah olehmu Muhammad. Ini khitabnya atau yang diajak bicaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakanlah kepada Bani Israel yang mana ungkapan pertanyaan ini sebagai pukulan bagi mereka.
pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan ini mempertanyakan sikap mereka. Karena berapa banyak yang telah diberikan Allah kepada mereka. Kam atainahum. Telah banyak nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Siapa itu? Bani Israil. Nikmat banyak. Kam merupakan pertanyaan, yaitu tempat berkaitnya sal mengenai maf'ul kedua, yaitu maf'ul kedua ada mumayyaznya dari ataina, yaitu berupa tanda-tanda yang nyata atau kuat. Maf'ul keduanya min ayatim bayyinah. Jadi ada dua yang dipertanyakan, yang ditanya satu Bani Israil, yang kedua min ayatim bayyinah. Nah, itu maf'ul keduanya. Yang ditanya maf'ul keduanya isi pertanyaannya, yaitu yang dipertanyakan adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, ya, adalah mukjizat. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam, di mana memiliki tongkat yang ketika tongkat itu dipukulkan ke atas batu, maka memancarlah 12 mata air. Ini kan mukjizat. Kalau kita kadang ngebor 100 meter ke bawah saja, itu belum tentu keluar. Saya di pesantren di Sukabumi kemarin sudah ngebor lebih dari 100, ya. Biayanya sudah mengeluarkan hampir 65 juta tuh. Tetapi air tak kunjung keluar. Air tak kunjung keluar. Maka kalau ingat ayat ini, saya kalau bukan pertolongan Allah, ternyata untuk setetes air begitu sulit. Ya. Sudah keluar 65 juta Pak Haji, sudah dalam, nggak keluar. Sehingga khawatirnya kepada yang bantu, ini benar nggak dibor gitu. Padahal udah jelas-jelas 5 hari itu dibor. Ya. Nah, ini mukjizat Nabi Musa. Dipertontonkan di hadapan Bani Israil. Kemudian mukjizatnya juga ketika membelah laut. Ya. Membelah laut. Itu bukan janji omong kosong. Yang nalar tidak sampai ke situ, kekuatan manusia tidak sampai di situ.
Itu min ayatim bayinah. Ayat-ayat itu sangat nyata di hadapan mereka. Siapa? Bani. Kemudian juga mereka ketika dalam keadaan panas terik, yang lain di sekitar mereka itu kepanasan. Tetapi di atas mereka itu mereka dinaungi dengan awan yang tebal sehingga mereka merasakan teduh di bawah. Tidak terpikir dalam benak mereka siapa yang menggiring awan itu ke atas mereka sehingga mereka merasakan teduh. Kita kan kalau panas kemudian pakai payung atau hujan kita pakai payung, nyaman kan Pak? Nah ini dipayungi, dinaungi dengan awan supaya tidak panas. Tanpa pasang AC, tanpa pasang kipas. Wah, nikmat luar biasa. Tetapi tanda-tanda itu tetap saja tidak membuat mereka insaf dan sadar bahwa itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat yang lain, kalau tadi perjalanan mereka dinaungi, kemudian wa inzalul manna wassalwa, ya, diturunkan kepada mereka jenis makanan manna wassalwa, yang itu turunnya bukan dari restoran termahal, bukan dari chef yang paling profesional, tetapi Allah turunkan manna wassalwa itu dari surga. Kalau makanan itu turunnya dari surga, otomatis rasanya pun tidak akan bisa menyaingi dengan rasa makanan terenak di dunia. Tapi apa setelah nikmat-nikmat itu Allah berikan kepada mereka? Mereka sambut justru semuanya itu dengan kekafiran. Mereka justru menyambut nikmat-nikmat itu dengan kekafiran. Maka karena sikap mereka itu tidak kunjung bersyukur, kemudian Allah menyampaikan wa may yubaddil nikmatallah, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu mereka rasakan, dia rasakan, karena dengan mensyukuri nikmat itu yang menjadi sebab kita ini dapat bersyukur. Tetapi mereka yang tidak bersyukur diibaratkan oleh Allah menukar nikmat Allah itu. Setelah mereka rasakan,
Artinya menukar bukan dengan keimanan, menukar bukan dengan ketaatan, menukar bukan dengan ketakwaan. Maka kata Allah, setelah nikmat itu datang kepadanya, maka ingatlah ya, azab Allah itu sangat pedih, siksa Allah itu sangat pedih. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Kehidupan dunia dijadikan begitu indah dalam pandangan orang-orang kafir. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang Yahudi. Wa yasharun, dan mereka memandang hina minalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa itulah yang lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas, bighairi hisab. Ayat ini menunjukkan bahwa ranumnya dunia ini dijadikan indah dan begitu menarik bagi pandangan orang-orang kafir, dalam hal ini Yahudi dan seluruh jenis kekafiran dan seluruh jenis orang kafir, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Mereka melihat indah pandangan terhadap dunia. Di antara mereka adalah penduduk Mekah. Kehidupan dunia ini indah bagi mereka, dengan jalan menghiasinya hingga mereka menyukainya. Dan mereka memandang hina wa yaskharun, memandang hina orang-orang yang beriman, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kenapa mereka menghina? Karena melihat kemiskinan yang secara umum banyak yang diuji dengan kemiskinan. Mereka hina. Seperti Bilal bin Rabah, Ammar, Suhaib dan lain-lain. Artinya mereka mengejek dan membanggakan kekayaan mereka kepada orang-orang miskin yang tidak punya itu. Ya. Padahal menurut Allah Subhanahu wa taala, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Menurut pandangan Allah, orang-orang yang bertakwa itulah yang pada akhirnya
Di akhirat mereka adalah orang-orang yang tidak terhina. Mereka orang-orang yang mulia. Orang-orang yang bertakwa ini yang menjaga diri dari kemusyrikan. Allah yang sebutkan fauqahum. Jadi dilihat oleh orang kafir, dilihat oleh orang musyrik, dilihat oleh orang Yahudi, orang-orang yang beriman itu kelas rendah, kelas hina. Tetapi dalam pandangan Allah, jika dia memegang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fauqahum, mereka berada di level atas. Itu fauqa, itu di atas. Ya. Pada hari kiamat, wallahu yarzuqu man yasha, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang disukainya tanpa batas. Allah memberikan rizki tanpa batas kepada yang Allah kehendaki. Artinya rizki yang luas di akhirat maupun di dunia itu sesungguhnya atas kehendak Allah. Misalnya dimiliki oleh Allah harta benda dan budak dari pihak yang mengejek kepada pihak yang diejek. Jadi orang kafir memiliki kekayaan sekaya apapun, hakikatnya adalah yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki harta benda, memiliki budak. Ya. Kemudian mereka mencemooh. Sesungguhnya Allah memiliki itu semuanya, apa yang mereka bangga-banggakan itu. Maka kesimpulan dari Bani Israel telah rusak karena pengaruh keduniaan. Sehingga tidak sedikit dosa yang telah mereka lakukan dan tidak sedikit pula nikmat yang telah mereka ingkari. Tadi sudah kita sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu. Kita pun belum pernah merasakannya. Ya. Zaman-zaman yang begitu luar biasa. Ya. Di mana akal kita begitu terbatas gitu. Bagaimana tongkat Nabi Musa bisa menaklukkan Firaun? Ya. Yang dengan ular-ularnya. Yang semuanya itu bisa dikalahkan, dimakan oleh tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Yang bagi Nabi Musa itu bukan sebuah sihir. Bagi Nabi Musa itu adalah mukjizat. Mukjizat. Karena nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah menanyakan kepada mereka berapa banyak. Kalau bahasa kitanya mungkin kurang apa sih Allah sudah baik sama kamu itu? Kurang kerasa apa kebaikan dari Allah itu? Dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu telah diperlihatkan kepada mereka. Sudah diperlihatkan
sudah mereka rasakan, tetapi tetap saja mereka dalam kekafiran. Nah, pertanyaan ini kembali saya katakan bukan untuk dijawab, tetapi sebagai peringatan agar dapat diinsafi, disadari supaya sadar. Tujuan Rasul mempertanyakan ini agar mereka taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan jahat. Jadi pertanyaan tadi sebetulnya untuk inzar, mengingatkan, menyadarkan atas rangkaian dosa dan keingkaran yang telah mereka lakukan. Allah telah memperlihatkan kepada mereka mukjizat-mukjizat yang telah terjadi pada nabi-nabi mereka. Allah juga telah menunjukkan kebenaran ajaran-ajaran yang dibawanya. Ya. Tetapi mereka tetap saja keras kepala dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa mereka akan sadar kemudian berakhir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akibat dari kekafiran mereka, keingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah itu, Allah memastikan mereka ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 28-29, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah mungkar dari nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya itu ke lembah kebinasaan. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, yaitu mereka masuk neraka Jahannam, mereka masuk ke dalamnya dan itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman mereka. Kekufuran mereka atas nikmat Allah, keingkaran mereka kepada Allah, mereka lebih memilih porsi tempat mereka itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Karena bagi orang-orang yang beriman, baik itu kaya ataupun miskin, kalau kaya dia akan bersyukur, kalau miskin dia akan bersabar. Dia tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah dan dia akan bahagia dengan itu. Karena tadi Allah sudah menjawab, walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Orang yang dianggap miskin, terbelakang ekonominya, teknologinya, ya jauh di bawah orang-orang kafir, ya,
nggak bisa buat pesawat, nggak bisa buat apa, itu menjadi bahan bulian. Ya. Tetapi Allah sudah jamin bahwa mereka adalah fauqahum. Mereka orang-orang yang beriman itu di atas mereka. Artinya Allah angkat derajat mereka pada hari ini. Meski boleh jadi jumlah hartanya sedikit. Dia tidak terlahir kaya raya. Dia tidak punya jabatan. Dia tidak punya popularitas. Tetapi dia sangat populer di langit sana. Sangat populer di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menutup ayat tadi, wallahu yarzuqu. Allah memberikan rezeki itu siapa yang dikehendakinya. Suka-suka Allah. Dia kafir, Allah kasih. Dia mukmin, Allah kasih. Orang mukmin kaya banyak. Orang mukmin muslim miskin ada. Orang kafir kaya banyak lagi. Mereka yang miskin ada juga. Kemudian dengan kekayaan yang dimilikinya, dengan harta yang dimilikinya, apakah menambah, merubahnya untuk beriman? Nah di sini, ya, kurang apa? Kaya rayanya Presiden Brazil dulu yang bunuh diri. Kalau ukuran kebahagiaan itu adalah kekayaan. Berarti mengapa dia bunuh diri? Karena tadi hilangnya kebahagiaan. Kita seringkali tertipu. Enak ya kalau orang kaya. Makannya diatur, transportasinya disiapkan, kemana-mana, orang pada ini. Kepada orang yang beriman, jika dikurangi atau sedikit rezekinya sebagai ujian, kepada orang kafir itu adalah istidraj. Ya, istidraj. Contoh sederhananya kalau istidraj itu kemarin kan Pak Dokter menyampaikan tentang sosialisasi bahayanya terigu dan gula. Nah itu. Ya, bahayanya terigu dan. Nah contoh istidraj, Pak, lagi dibuat apa itu? Buat teh manis. Oh buat teh manis Pak? Iya. Itu pakai gula apa? Gula pasir lah. Pakai gulaku. Oh gulaku ya Pak? Iya biar manis 3 bungkus saja sekalian. 3 sendok mah. Nah itu istidraj. Diberikan lebih tetapi sesungguhnya menjerumuskan dia pada Jadi kalau orang sudah dibeli segalanya, kalau dia tambah dekat kepada Allah, itu adalah nikmat. Tetapi kalau ternyata dengan kekayaannya, dengan jabatannya, justru makin terjadi kesewenang-wenangan, malah jauh dari Allah, maka dipastikan itu adalah istidraj yang pada akhirnya bakal menjerumuskan dia kepada jahannam. Ini jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Na'udzubillah tsumma Karena urusan dunia itu sebetulnya bagi kita sama Allah, dibagi rata. Dia mukmin, dia kafir, Allah berikan rasa yang sama. Waktu itu kan saya pernah simulasikan. Ketika saya tanyakan ke Padang cabai yang ditanam di sana itu, kalau dimakan, rasanya gimana Padang?
Hah? Pedas ya. Saya tanya misalnya ke Pak Surya. Pak Surya pernah makan cabai? Pernah? Gimana rasanya? Pedas. Ya. Jadi mau ditanya ke siapa, sama rasa dunia itu. Yang pedas akan rasanya pedas, yang manis akan rasanya manis. Tidak karena pandang, Pak saya mah beriman. Cabai kenapa? Manis. Pasti diperiksa ke dokter. Makan pade, makan cabai, manis. Jadi kalau rasa dunia, ya, orang kaya bahagia ada. Orang kaya yang stres, pusing, tersiksa dengan kekayaannya banyak. Maka bersyukurlah dalam semua posisi. Ya. Nah, jangan sampai teguran-teguran Allah melalui ayat-ayat tadi, gitu ya. Kita ini jangan sampai meniru orang-orang Yahudi. Diberikan contoh nyata mukjizat, nikmat yang banyak. Ya. Nikmat yang banyak yang tadi disampaikan itu, tetapi tidak berujung kepada keimanan, memilih tetap pada kekafiran. Nikmat yang banyak. Jangan sampai ketika diingatkan dari kemarin berulang-ulang, man lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan, falam yudahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musala kami. Itu cuma dengar ke telinga saja. Ya. Sepeda puluhan juta kebeli, motor ratusan juta kebeli, mobil semuanya kebeli. Tetapi ketika kurban, maka syafaat siapa yang dicari kalau Rasul mengingatkan? Bahkan Rasul sudah kasih warning. Akan datang dengan tanduknya, akan datang dengan bulunya. Ya. Di mana itu? Di hari kiamat? Di surga. Subhanallah. Ternyata kurban tahun sekian itu yang jemput kita kelak. Masya Allah. Ya? Nah. Karena kalau bukan di surga tidak akan nikmat. Ternyata ini domba-domba dulu yang aku sedekahkan hanya semata-mata karena Engkau ya Allah. Maka kata Allah, la yanalu luhuma. Allah enggak butuh dagingnya kok. Walaki yanaluhut taqwa. Yang Allah kehendaki adalah takwanya kamu. Yang Allah kehendaki adalah dekatnya kamu kepada aku, kata Allah. Nah, ini. Ya. Jadi jangan sampai tadi ayat tadi kan buat semuanya, buat buat Yahudi semua tuh asbab nuzulnya. Kita juga ingat-ingat nikmat Allah sudah begitu banyak. Maka jangan salah pilih jalan. Dalam ayat 212 ya, menurut Imam Fakhrul Razi, kalau ayat ini asbab nuzulnya itu adalah kepada orang-orang Yahudi, salah satunya adalah Abu Jahal, tidak ada salahnya dikatakan ayat itu diturunkan kepada golongan seperti itu, golongan mereka itu. Karena sudah menjadi tabiat yang melekat terutama dalam hati orang-orang kafir. Yaitu apa?
mencintai dunia lebih dari segala-galanya. Ya. Kemudian setan menggambarkan kepada mereka kenikmatan hidup di dunia yang indah, permai. Dengan sehebat-hebatnya sampai seluruh perhatian mereka tercurah hanya kepada dunia. Tidak berpikir dari siapa keindahan itu. Dari siapa rasa manis itu. Dari siapa rasa lezat itu. Kemudian Imam Fathur Razi menambahkan mereka merebutnya mati-matian. Mempertahankannya dengan jiwa raga mereka. Tidak memperdulikan larangan agama, aturan Allah, kesopanan, hukum-hukumnya Allah dan Rasul. Maka banyak celaan mereka yang ditunjukkan kepada orang-orang mukmin. Ya, jadi celaan itu bukan saja kepada orang-orang Yahudi. Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ammar bin Yasir dan Suhaib. Ya, dan sebagainya. Dengan sengaja untuk menghina. Mereka dengan sengaja untuk menghina, untuk merendahkan kedudukan mereka. Mereka itu bentuk hinaannya mengatakan kepada orang yang beriman, Muslim itu suka menyiksa diri. Menyiksa diri dengan meninggalkan kesenangan dunia. Meninggalkan bir, meninggalkan arak, meninggalkan dugem dan lain sebagainya. Itu menghina. Dan merendahkan kedudukan mereka. Ya. Mereka meninggalkan kesenangan dunia itu, bagi mereka anggapannya itu adalah menyiksa diri. Mereka bersusah payah mengerjakan ibadah. 5 waktu salat. Jam 3 malam bangun. Itu menjadi bahan olok-olokan bagi orang Yahudi. Bersusah payah mengerjakan ibadah. Mereka menahan nafsu dengan berpuasa. Berpuasa. Orang enak ngopi, orang enak makan. Mereka berpuasa. Mereka berzakat. Dan mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk naik haji. Itu rugi. 50 juta sampai 280 juta sekali berangkat. Ya. Kalau sepasang dengan istri hampir setengah miliar, bagi mereka itu adalah buang-buang biaya. Bukan untuk kesenangan. Ini wayas khorun. Mereka menghina. Ejekan dan penghinaan kaum kafir terhadap kaum muslimin dijawab oleh Allah. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah nanti pada hari kiamat jauh lebih tinggi martabatnya, kedudukannya daripada mereka. Orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ketika kaya dia bertakwa, ketika miskin juga dia bertakwa. Di dunia habis-habisan mereka dihina dan lain sebagainya. Tetapi Allah sudah jamin, ya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ya, itulah surga yang kami wariskan, kami berikan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ini kita masih ada beberapa hari yang istimewa. Kaji setiap ayat, tadaburi setiap ayat, dan semuanya itu
kemudian segera kita taubati, ya. Artinya jika kita rasakan langkah ini masih salah dari petunjuk Allah, salah dalam bersyukur, jika kita ini masih ingkar dengan ayat-ayat Allah, maka kapan lagi kita akan bertobat? Mudah-mudahan ya seayat, dua ayat ketika menggiring kita kepada keimanan, nikmat yang kita tadaburi, nikmat sehat, nikmat bisa subuh berjamaah, nikmat bisa syuruk, itu semuanya kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang kafir tadi, menyiksa diri, meninggalkan kesenangan dan seterusnya. Demikian, walafu minkum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.